Sulaiman. Dan saya Muhammad Liaco, kita dari film Ghostwriter 2. Sekarang kita mau ngobrol bareng sahabat Nova. Saya masih sama berperan sebagai Darto. Menurut gue perkembangan Darto di Ghostwriter 2 sangat banyak ya. Darto ini anaknya penakut, dia selalu ketergantungan sama kakaknya, tapi di satu sisi juga karena cuman tinggal berdua, udah ditinggal bapak ibunya, jadi mau nggak mau Darto juga harus melindungi kakaknya juga gitu. Perkembangannya dari Darto ini setelah kesuksesan kakaknya di Ghostwriter 2 jadi penulis bestseller, novelnya dibaca sama banyak banget orang. Nah, Darto ini otomatis juga berusaha untuk mencari kegiatan baru dan mencari kesibukan yang baru, yaitu Darto pengen banget bisa untuk eksis. Dia terobsesi menjadi YouTuber terkenal gitu. Jadi dia sama Billy berusaha untuk bikin konten tentang hantu, tentang kayak hal-hal yang mistis gitu. Dan itu pun juga di real life juga banyak orang yang melakukan itu kan, bikin konten tentang hantu buat mencari ya followers, views yang banyak, dan mungkin nanti bisa jadi uang juga untuk bantuin kakaknya juga sih sebenarnya. Kalau untuk Naya sendiri, ya pastinya banyak perkembangan ya di film yang kedua ini. Kalau di film yang pertama kan mungkin dia on survival mode. Basically she would do anything karena memang dia punya masalah finansial, dia harus membesarkan adiknya. Basically ya dia menjadi tulang punggung dari keluarganya lah gitu. Sampai akhirnya dia menulis buku Ghostwriter. Tanpa dia duga itu menjadi buku yang sangat bestseller. Jadi untuk masalah finansialnya mungkin beres gitu ya, karena akhirnya dia bisa pindah rumah yang lebih enak. Tapi terus ternyata di sini dia dihadapkan dengan suatu tantangan yang baru gitu. Nggak pernah dia duga-duga bahwa bukunya akan se-bestseller itu, tapi ternyata juga menimbulkan banyak kayak opini gitu tentang dia, bahwa dia tuh ternyata nulis bukunya tuh kayak emang tentang horor aja ya bisanya, dan pokoknya citra dia tuh jadi lebih ke cenayang. Pokoknya selalu dikait-kaitin sama horor, dikaitin sama hal-hal yang berbau mistis, sementara dia merasa kayak that's not me gitu, I'm capable of doing so much more. Jadi ya idealisme dia dalam berkarir di sini diuji, dan dia tuh pengen banget sebenarnya kayak keluar dari itu, tapi ternyata in the process of doing that ada juga sisi dari dia yang agak trying too hard to be someone juga. Ditambah lagi di sini di awal cerita tiba-tiba dia harus kehilangan tunangannya yang meninggal karena suatu kecelakaan gitu, tapi terus tiba-tiba muncul lagi sebagai hantu. Jadi ya gimana caranya dia harus belajar at some point untuk ikhlas melepaskan si Vino ini. Kalau untuk Iqbal? Kalau untuk Iqbal sendiri, karakter Billy ini memang bisa dibilang kasihan juga ya, karena dia ngebantuin Darto dari secara keuangan juga kan. Dia ngebayarin dukun, yang bayar si Billy, terus dia mau bikin konten yang repot Billy gitu ya. Sampai akhirnya di Ghostwriter 2 ini mungkin yang paling parahnya adalah mobilnya sih, mobil papanya ketabrak kan. Enggak, masih aman. Masih aman ya. Ini tuh kayak pokoknya selalu jadi korbannya. Iya, korban Darto. Iya. Dan kayaknya di Ghostwriter 2 lebih disusahin lagi sih. Iya, lebih disusahin sama Darto gitu. Pokoknya biang keroknya Darto, Billy kena korbannya gitu. Billy selalu jadi penyandang dana untuk segala obsesinya Darto. Gitu ya sesuai prosesnya aja sih, kita reading, workshop gitu. Tapi nggak ada yang di luar pekerjaan gitu. Karena kita di Ghostwriter pertama juga kita bisa dibilang deket, dan kebetulan kan karakter yang anak muda cuman kita berdua ya. Jadi ya kita pas ketemu lagi di Ghostwriter kedua udah nggak ada canggung atau ngerasa ada batasan, malah kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak sharing lagi. Dan pas syuting pun kita berdua terus, jadi ya so far nggak ada
hal yang gimana sih, jadi kayak ngalir aja gitu. Paling secara karakter itu sebetulnya perbedaannya ini aja, kayak waktu di Ghost Rider pertama mereka masih SMP. Di sini ceritanya mereka udah SMA. Jadi mungkin kayak ada yang di-adjust dikit behavior mereka sebagai remaja gitu. Tentunya beda bagaimana dulu waktu masih SMP sama waktu udah SMA gitu. Jadi kayak ada lah dikit-dikit di-adjust gitu, tapi ya memang sesuai. Mereka juga saat syuting yang pertama juga waktu itu Iqbal masih SMP. Pas Ghost Rider kedua juga udah pada SMA, jadi kayak pas lah sebetulnya dengan apa yang mereka alami.